Halo untuk anak-anak kelas 5, ketemu lagi dengan Pak Nanang. Hari ini kita akan belajar satu materi yang cukup menarik, yaitu pendidikan perubahan iklim. Nah, apa pentingnya kalian untuk belajar tentang perubahan iklim? Karena pada kenyataannya, iklim sedang berubah. Dan ini tentu akan mempengaruhi kehidupan semua umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu, kalian perlu untuk mempelajari tentang perubahan iklim yang sedang terjadi. Kenapa sih iklim berubah? Kita akan mempelajari perubahan iklim itu dari efek rumah kaca, atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris greenhouse effect. Apa itu efek rumah kaca? Coba kalian pikirkan. Tentu efek rumah kaca ini bukan berhubungan dengan gedung-gedung pencakar langit yang banyak kacanya itu ya. Bukan itu sama sekali, bukan ya. Jauh daripada itu. Juga bukan tentang rumah yang dari kaca. Bukan. Nah, efek rumah kaca dapat dipahami dari satu penjelasan melalui gambar ini ya. Dari gambar ini, greenhouse effect dideskripsikan adalah suatu proses di mana panas dari matahari itu dipancarkan ke permukaan bumi, lalu diperangkap oleh atmosfer bumi, yang fungsinya apa? Fungsinya ya untuk menghangatkan permukaan bumi. Tentu yang diperangkap tidak semua ya, karena atmosfer bumi ini berfungsi untuk menyaring, sehingga panasnya 15 derajat saja rata-rata di permukaan bumi, sehingga nyaman untuk kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Jadi efek rumah kaca ini memang suatu yang diciptakan Tuhan, sangat berguna sekali. Untuk apa? Untuk membuat permukaan bumi ini tetap hangat. Nah, permasalahannya apa? Nah, permasalahannya efek rumah kaca ini semakin meningkat. Kita akan coba melihat apa yang meningkat. Kita lihat ini adalah bumi, ini adalah atmosfer ya. Ini matahari. Ketika matahari memancarkan sinarnya, atmosfer bumi yang terdiri dari gas-gas rumah kaca ini, yaitu CO2, CO2 itu karbon dioksida, CH4, metana, dan gas-gas lainnya, itu berfungsi untuk memperangkap sinar matahari supaya tetap berada di bumi panasnya dan menjadikan bumi itu hangat. Dan fungsi lain adalah untuk menyaring sebagian dari radiasi matahari dan dipancarkan kembali ke luar angkasa. Sehingga suhu bumi sekali lagi hanya 15 derajat saja rata-rata, tidak terlalu panas. Perlu kalian ketahui bahwa CO2 itu merupakan gas rumah kaca yang paling dominan di atmosfer. Jumlahnya sekitar 70%. Banyak sekali ya. Jadi sisanya hanya 30% yaitu metana, N2O, dan gas-gas rumah kaca lainnya. Nah, menariknya adalah CO2 ini ternyata akhir-akhir ini disumbang atau ditambah jumlahnya oleh kegiatan manusia yang paling banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti pertalite, batu bara, dan sebagainya ya, yang berakibat pada meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Dan akibatnya apa? Membuat gas rumah kaca semakin tebal, semakin banyak. Akibatnya lagi menjadikan jumlah sinar matahari yang terperangkap di bumi ini menjadi semakin banyak. Lalu akibat berikutnya tentu suhu bumi meningkat. Dan ini tentu berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Kenapa? Karena kalau suhu bumi meningkat, tentu dampaknya seperti banyak salju yang mencair, kemudian laut akan
tambah banyak airnya, dan banjir ada di mana-mana, dan masih banyak sekali akibat-akibat buruk lainnya. Nah, anak-anak, untuk kalian sendiri, bagaimana sih untuk membuktikan analogi tentang greenhouse effect itu, atau efek rumah kaca itu? Analoginya bagaimana? Mari kita melakukan satu percobaan yang cukup sederhana. Kalian perlu 3 lampu, kemudian penutup dari kaca, penutup dari plastik, dan 3 termometer. Lampu dinyalakan, kemudian termometer dimasukkan ke dalam gelas kaca dan gelas plastik, dan yang satu dibiarkan di udara luar, dan dibiarkan dalam beberapa menit. Kalian akan melihat bahwa setelah 1-5 menit akan ditunjukkan hal yang menarik, di mana dari ketiga termometer itu, 2 diantaranya akan menunjukkan suhu yang lebih tinggi dari yang satunya. Termometer yang mengukur suhu di dalam penutup kaca dan plastik akan menunjukkan suhu yang lebih tinggi daripada termometer yang mengukur suhu ruangan. Tentu ini hanya hipotesis ya, kalian perlu membuktikannya. Tapi analogi ini akan membuktikan apa? Membuktikan bahwa gas rumah kaca itu berpengaruh terhadap peningkatan suhu. Jadi penutup plastik dan gelas ini adalah ibaratnya adalah atmosfer bumi. Sehingga kita perlu tahu bahwa atmosfer bumi ini pada awalnya berfungsi untuk mempertahankan suhu bumi tetap stabil, yaitu sekitar 15 derajat. Tetapi karena selimutnya semakin tebal, sehingga yang terjadi bukan stabil 15 derajat, tetapi semakin lama semakin meningkat. Dan ini tentu berbahaya ya anak-anak, jadi kita perlu mengetahui ini dan bisa berkontribusi untuk menurunkan tingkat kenaikan gas rumah kaca. Dengan cara apa? Membatasi penggunaan bahan bakar fosil, yaitu bensin, pertalite, batu bara, dan sebagainya. Jadi, kalau tidak perlu bepergian dengan motor atau mobil, kenapa kita harus bepergian dengan motor atau mobil? Cukup mungkin bersepeda atau jalan kaki ya. Jadi itu hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca di atmosfer. Jadi demikian anak-anak, pembelajaran hari ini cukup dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih ya, tetap semangat semuanya.